Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iman Cahyanto, dosen program studi manajemen pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Wiralodra. Video ini saya susun sebagai salah satu bentuk pemenuhan portofolio PDD UKT-PT pada unsur pelaksanaan pembelajaran yang menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah pengambilan keputusan dan kebijakan pendidikan berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis dan aplikatif dalam mengelola model serta merumuskan kebijakan pendidikan berdasarkan model dan teori pengambilan keputusan. Dengan fokus utama adalah integrasi pendekatan rasional, politik, dan partisipatif dalam konteks manajemen pendidikan di tingkat lembaga hingga nasional. Pada video ini, saya menampilkan proses pembelajaran pertemuan ke-9 yang berfokus pada subcapaian pembelajaran mata kuliah 4, yaitu mahasiswa mampu merancang alternatif solusi kebijakan pendidikan menggunakan teknik analisis pohon keputusan atau decision tree analysis. Materi yang dibahas meliputi analisis pohon keputusan dan teknik pengambilan keputusan multi kriteria sebagai alat untuk menentukan alternatif kebijakan yang paling tepat berdasarkan berbagai kriteria yang relevan. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan tahapan analisis pohon keputusan ini serta menerapkannya dalam penyelesaian studi kasus kebijakan pendidikan. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran ini, mahasiswa akan bekerja dalam kelompok menggunakan lembar kerja mahasiswa atau LKM dengan penilaian yang difokuskan pada ketepatan penyusunan pohon keputusan, kelogisan pemilihan alternatif solusi, serta kualitas analisis yang disajikan dalam laporan kelompok. Selanjutnya, saya mengajak para mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran secara aktif melalui ceramah interaktif, diskusi, dan praktik penyusunan pohon keputusan berdasarkan kasus nyata di bidang pendidikan. Selamat mengikuti pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki pada pertemuan ke-9 dengan tema bagaimana kita bisa memfungsikan pohon keputusan menjadi tools analisis untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, untuk itu saya mau bertanya dulu sebelum kita memasuki topik pembahasan. Ada satu case study, institusi diberikan bantuan. Apa yang kira-kira Bapak Ibu bisa lakukan untuk mengeksekusi bantuan tersebut? Silakan. Ya, silakan. Mau dipakai apa saja itu? Mungkin membuat perencanaan dulu atau mengetahui dulu bantuannya berupa apa, sebesar apa, gitu nanti. Kemudian kita membuat perencanaan untuk mengalokasikan bantuan tersebut. Ya, ada lagi? Kalau saya berpendapat ini Pak Rektor, ketika ada bantuan, nah kita kan ke depan menghadapi tantangan digital, era digital. Kalau pemikiran saya dan pendapat saya, alangkah lebih baiknya kita mengarah ke pembelajaran digital atau instrumen digitalisasi untuk pembelajaran. Oke, ada lagi? Silakan Bu Roena. Dokter, kalau misalnya ketika kita mendapat informasi bahwa sekolah kita akan mendapatkan sebuah bantuan, baik berupa misalnya uang gitu ya, dengan nominal sekian, kita sekolah mungkin akan berembuk dengan warga sekolah yang ada, terus menganalisa
prioritas kebutuhan kita di sekolah kita, prioritasnya kebutuhan apa saja. Bukan ini ya, mendata gitu, kebutuhannya apa saja, kemudian memprioritaskan. Nanti disesuaikan dengan dana yang akan diberikan. Mungkin itu dulu tahapan awal dari Oke. saya. Ada lagi? Silakan, ladies first, Pak Haryadi. Silakan. Ya, kalau menurut saya sih lebih baik untuk dana beasiswa, lebih membantu masyarakat kecil yang membutuhkan. Itu aja sih Pak. Ya, terima kasih. Mas Haryadi, silakan. Jadi Pak Dokter, kalau terkait dengan bantuan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Roro kaitan dengan analisis, kalau menurut saya beasiswa tersebut bantuan tersebut alat lebih baiknya untuk memajukan fasilitas kayak model digitalisasi, terus kaitannya dengan sistem pendidikan kayak model RMS gitu. Jadi kan lebih kita tuh dengan RMS lebih mudah, terus lebih mengena materi yang akan dilalui pada saat perkuliahan gitu. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, pendapat-pendapat tadi cukup bagus dan itu menjadi latar belakang untuk bisa dianalisis. Perlu diingat bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut berangkat dari analisis SWOT yang harus dilakukan. Sehingga pada saat nanti mengklasifikasikan kebutuhan-kebutuhan tersebut itu tepat sasaran. Jadi tatkala nanti si bantuan datang itu atau misalnya swadaya, semua program bisa terlaksanakan. Hanya kita nanti main di skala prioritas. Nah, untuk menetapkan skala prioritas ini, salah satunya kita bisa analisis menggunakan diagram pohon atau konsep decision tree dalam manajemen pendidikan. Oke, baik. Sekarang kita akan coba praktik bagaimana kita menetapkan sebuah keputusan. Untuk itu sekarang kita moving class, kita bikin satu kelompok 5 orang, dibagi menjadi 3 kelompok. Bisa geser sedikit ke sini, bisa geser sedikit ke sana. Boleh, bebas saja. Apa satu sana? Boleh. Tidak apa-apa. Kita akan coba praktik bagaimana menetapkan sebuah keputusan dengan studi kasus. Rektor Universitas Wiralodra harus memilih salah satu program prioritas. Karena ceritanya kita hari ini akan mendapat bantuan dana sebesar 500 juta. Nah, Bapak dan Ibu sekalian sebagai konsultan dan penentu memberikan policy brief, memberikan insight kepada Rektor Unwir yang lebih tepat digunakan yang mana untuk membreakdown bantuan 500 juta itu. Hari ini kita tidak akan menghitung jumlah rupiah dan bagaimana cash flow rupiah itu digunakan, tetapi kita akan praktik bagaimana menetapkan sebuah keputusan yang terbaik dari beberapa alternatif yang sudah ditetapkan. Alternatif pertama itu ada laboratorium AI, pengembangan laboratorium AI. Kemudian alternatif kedua itu pengembangan learning management system di kampus. Dan alternatif ketiga pemberian beasiswa. Ketiga alternatif ini merupakan hasil dari analisis SWOT di Universitas Wiralodra. Sehingga muncul seperti tadi Bapak dan Ibu sekalian sampaikan beberapa gagasan ide ketika mendapatkan bantuan maka akan digunakan untuk apa. Nah, ketiga alternatif ini adalah klasifikasi kebutuhan-kebutuhan di Universitas Wiralodra. Kira-kira begitu. Maka sekarang kita akan coba menganalisis bagaimana menetapkan pilihan yang terbaik itu. Ini LKM-nya. Silakan Bapak dan Ibu sekalian analisis. Kita berikan waktu 5 menit saja. Setelah itu nanti setiap kelompok bisa berpendapat bagaimana cara menetapkan sebuah keputusan ini.
Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Sudah dapat hasil diskusinya. Saya minta salah satu kelompok untuk bisa mempresentasikan. Silakan. Kita berikan tepuk tangan buat Ibu Lulu. Silakan. Saya gantian jadi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili kelompok 3, nama saya Lulu Barianti. Dan ini adalah hasil dari diskusi kami di kelompok 3 berkaitan dengan tadi ya, pembuatan decision tree dari suatu studi kasus atau suatu masalah yang harus dipecahkan oleh rektor Unwir ya, kaitannya dengan dana hibah 500 juta. Oke, ya. Ini hasil decision tree-nya. Decision tree-nya di sini yaitu ada alternatif investasi. Tadi kan 3 ya alternatif investasinya. Alternatif 1 Lab AI, alternatif 2 LMS, alternatif 3 adalah beasiswa. Kemudian hasilnya ini adalah hasil dari ini ya, analisis untuk menentukan keputusannya gitu. Nah, di sini ada probabilitas. Nah, tadi dari studi kasus tadi kan disebutkan bahwa probabilitasnya untuk Lab AI itu untuk keuntungannya adalah 60%, kerugiannya 40%, kemudian LMS itu keuntungannya 80%, kerugiannya 20%, kemudian untuk beasiswa keuntungannya 70% dan kerugiannya 30%. Kemudian di sini ada manfaatnya. Nah, untuk manfaat di sini menggunakan yang payoff ya. Apa itu yang disebut dengan nilai manfaat? Nilai manfaat itu adalah nilai estimasi keuntungan kuantitatif bagi universitas jika program tersebut berjalan sukses, atau nilai kerugian atau dampak negatif atau biaya yang sia-sia jika program tersebut gagal. Jadi ini adalah nilai manfaatnya, keuntungan dan ruginya. Untuk Lab AI jika sukses, itu nilai manfaatnya mencapai 700 juta. Kemudian untuk di sini juga ada ya keterangan IMF-nya. IMF itu expected monetary value, yaitu nilai ekspektasi atau rata tertimbang dari suatu keputusan. IMView ini dihitung per kondisi, lalu dijumlahkan untuk mendapatkan total nilai sebuah alternatif. Oke, nah di sini untuk nilai expected monetary value-nya itu adalah 420 juta. Kemudian untuk ini disebut gagal, maksudnya tuh gagalnya, nilai kegagalannya ya, nilai kegagalannya itu untuk manfaatnya minus 150 juta. Kemudian apabila kita memilih alternatif yang kedua yaitu LMS, di sini manfaat kesuksesannya adalah 600 juta. Kemudian untuk nilai EMF-nya 480 juta. Dan apabila probabilitasnya rugi, itu nilai manfaatnya manfaat kerugiannya itu adalah minus 100 juta. IMF-nya 20 juta. Kemudian untuk yang beasiswa nilai manfaatnya apabila untuk persentase kesuksesannya itu nilai manfaatnya jadi 550 juta. Dan untuk kegagalannya, untuk nilai gagalnya, untuk kemanfaatannya apabila gagal itu adalah minus 100 juta. Untuk penjelasannya mungkin bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu. Nah ini maksudnya analisis hasilnya seperti ini gitu. Jadi di sini alternatif 1 pengembangan laboratorium AI, kondisi suksesnya 60%. Jika sukses, program ini memberikan dampak sangat besar, senilai 700 juta. Tadi kan ditampilkan di tabel tadi 700 juta ya. Itu nilai manfaat dari suksesnya.
nilai harapannya itu adalah nilai harapan itu tadi yang EMF tadi, expected monetary value tadi. Itu tuh penghitungannya adalah tadi nilai suksesnya 60%. Berarti kita buat dalam bentuk desimal dulu 0,60 dikali nilai manfaat tadi. Nilai manfaatnya 700 juta. Jadinya didapatlah nilai kesuksesannya adalah 420 juta gitu. Kemudian yang tadi apabila kondisinya gagal itu kan 40%. Risiko, nah di sini untuk alternatif 1 risiko kegagalan itu cukup tinggi, yaitu 40% ya. Nah jika gagal kerugian operasional dan alat yang tidak contohnya ini, jika gagal kerugian operasional dan alat yang tidak terpakai ditaksir bernilai minus 150 juta. Nah nilai risikonya adalah ya 0,40 kali minus 150 juta, jadinya 60 juta, minus 60 juta gitu. Ya minus ya. Minus 60 juta. Nah, total ini untuk monetary value ini untuk laboratorium itu adalah 360 juta. Jadi nilai sukses dikurangi ditambah tadi nilai gagal. Nilai gagalnya kan minus ya. Minus 60 juta, jadi 360 juta. Begitu juga untuk alternatif kedua, kondisi sukses 80%, memiliki peluang keberhasilan 80% dengan estimasi nilai manfaat 600 juta, nilai harapannya ada 700. Nilai harapannya adalah ini seharusnya salah tulis saya. Seharusnya adalah 600 juta. Nanti bisa diubah ya. 600 juta ini salah ketik sayanya. Jadi di sini nilai harapannya adalah 0,80 kali 600, jadi 480. Nah, nilai kegagalannya minus 20 juta. Sehingga total monetary value-nya, expected monetary value-nya itu adalah 460 juta. Alternatif ketiga ini lebih kecil lagi ya. Total ininya monetary value-nya, expected monetary value-nya adalah 355 juta. Jadi berdasarkan hasil analisis ini, maka kelompok kami kurang ketikan, maklum lagi buru-buru soalnya hanya dikasih waktu 5 menit sama Bapak dosennya, jadi ketikannya asalan aja ini ya. Jadi berdasarkan dari pertimbangan ini, kelompok kami memilih untuk alternatif kedua yaitu pengembangan LMS karena total expected monetary value-nya adalah lebih besar dibandingkan dari alternatif 1 dan alternatif ketiga ya. Itu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya ya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Lulu, sama-sama, silakan Pak. kembali. Saudara-saudara sekalian, baiklah itu tadi bagaimana cara merasionalisasikan dari alternatif yang sudah ada. Di luar ekspektasi bahwa rasionalisasi itu begitu detail dengan akhirnya menyimpulkan bahwa LMS itu menjadi program prioritas. Perlu diingat bahwa keputusan yang baik itu bukan hanya mempertimbangkan nilai kesuksesan yang tinggi, tetapi juga harus memperhatikan dampak strategis dan kebutuhan institusi. Ketika LMS ini menjadi prioritas pertama, mungkin prioritas berikutnya bisa pengembangan AI dan beasiswa. Kira-kira begitu saja Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya menutup perkuliahan ini, yang ingin saya dengar adalah bagaimana tentang decision tree ini berfungsi lebih baik pada saat menentukan keputusan.
Silakan Pak Haryadi. Apa keuntungan dari decision tree ini ketika digunakan tools untuk menetapkan sebuah keputusan? Terima kasih Pak Dokter terkait dengan decision tree ini. Kalau menurut saya dengan adanya decision tree ini kita tuh sesuai dengan data yang ada nih, analisis data sehingga hasilnya tuh lebih akuntabel sesuai dengan data begitu. Ya, cukup. Ada lagi yang mau berpendapat? Jadi keputusan berbasis data. Oke, masuk. Silahkan Ibu Yeti. Ya, kalau menurut saya, kirain saya mah ya kalau memang betul seperti apa yang dikatakan Pak Hari ya, sesuai data. Kalau misalkan datanya kita itu akurat, berarti kan sesuai. Tapi kan kita itu tidak tahu depannya seperti apa kan, apakah Dari tantangan. Tantangan ke depannya kan tidak Betul. tahu bahwa apakah sesuai dengan data yang kita tentukan gitu Pak. Sepertinya kan kalau misalkan pengukuran seperti ini, keuntungan atau kerugian dan apanya kan sepertinya kayak apa ya, kayak ibaratnya kita mencari keuntungan, keuntungan itu di sini loh keuntungannya. Ada pikir saya ketika adanya data ini kita itu memikirkan gimana supaya uang yang 500 juta itu kita itu terkontrol, bahwa apakah di manajemennya itu gimana cara untuk menanggulangi ke depannya gitu. Ya. Mungkin itu. Oh betul. Itu bagian yang disebut dengan prediksi atau sustainable ya, keberlangsungan. Jadi penjelasan yang dibantu dengan angka ini, dia mendeteksi kebutuhan saat itu. Dan untuk memprediksi ke depan, itu bisa dikalkulasikan dengan persentase kegagalan Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kegagalannya misalnya tinggi 40% dengan dana yang 500 juta, sehingga akan ada minusnya, maka itu menjadi bagian dari gambaran kalkulasi akuntabilitas sebuah program itu diterapkan. Kira-kira begitu. Jadi pandangan Bu Yeti itu sudah cukup bagus bagaimana kedepannya seperti apa kan gitu ya. Ketika si dana ini diserap, bukan berbicara keuntungan atau kerugian, tetapi di season 3 ini bisa memberikan gambaran visual ketika rugi pun akan terlihat, maka ruginya sekian persen, berapa rupiah. Fungsi dari itu kita bisa menentukan rencana tindak lanjut untuk meminimalisir bagaimana kerugian itu tidak terjadi. Kira-kira begitu. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya perkuliahan kita sudah selesai. Dan sebelum saya akhiri ini, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadikan referensi bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengimplementasikan bagaimana menetapkan sebuah keputusan. Untuk itu, sebelum kita akhiri juga, saya doakan semoga Bapak dan Ibu sekalian tetap sehat, tetap semangat belajar dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.